Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas mengenai direct investment and collaborative strategies. Mengapa ekspor mungkin tidak sesuai? Dalam beberapa kasus, dapat lebih menguntungkan bagi suatu perusahaan untuk memproduksi produknya di negara asing daripada mengekspor kepada negara tersebut. Secara khusus, ekspor menjadi tidak menarik ketika produksi di luar negeri lebih murah daripada di negara asalnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya biaya transportasi untuk memindahkan barang atau jasa tersebut yang terlalu tinggi, perusahaan yang tidak memiliki kapasitas di dalam negeri untuk memproduksi produk atau jasa perlu diubah secara substansial untuk memperoleh permintaan konsumen yang cukup di negara tersebut, pemerintah menghambat impor produk asing, atau pembeli lebih memilih produk yang berasal dari negara tertentu. Produksi luar negeri lebih murah daripada di negara asal ketika biaya transportasi untuk memindahkan barang atau jasa tersebut terlalu tinggi. Oleh karena itu, selain ekspor, maka perusahaan dapat memindahkan cabang perusahaannya di negara tujuan tersebut. Ekspor merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mencapai pasar internasional. Selain ekspor, cara yang paling umum digunakan adalah melalui investasi langsung luar negeri atau yang biasa disebut sebagai foreign direct investment. Suatu perusahaan dianggap sudah memiliki investasi langsung tersebut apabila memiliki saham lebih dari 10% di negara asing. Suatu perusahaan dengan kepemilikan di beberapa negara dinamakan perusahaan multinational atau multinational enterprise. Dan perusahaan yang dimiliki oleh MNI di luar negara asalnya merupakan cabang dari MNI. Kesimpulan dari topik ini adalah membahas mengenai bagaimana manajer mempelajari cara bagi perusahaan untuk mencapai pasar internasional. Selain ekspor, cara yang paling umum digunakan adalah FDI atau Foreign Direct Investment. Suatu perusahaan dianggap sudah memiliki investasi langsung tersebut bila memiliki saham lebih dari 10%. Adapun tujuan pembelajaran topik ini adalah untuk memperjelas mengapa perusahaan mungkin perlu untuk menggunakan mode selain mengekspor untuk dapat beroperasi secara efektif dalam bisnis internasional. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami mengapa dan bagaimana perusahaan melakukan investasi asing langsung. Yang ketiga adalah untuk memahami motif utama yang memandu manajer ketika memilih pengaturan kolaboratif untuk bisnis internasional. Selain itu juga untuk menggambarkan apa yang perusahaan harus pertimbangkan ketika memasuki ke dalam pengaturan internasional dengan perusahaan lain. Sekian topik untuk hari ini. Terima kasih.